Halo Sobat Humanika, menyambung dari topik video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi MSDM. Sebelumnya aku mau tanya nih, kalian udah nonton belum video tentang pengertian dan konsepsi MSDM? Kalau belum, jangan lupa nonton ya. Oke, kita lanjut pembahasan tentang fungsi MSDM. Apa sih fungsi MSDM itu? Fungsi MSDM mengacu pada tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengkoordinasikan sumber daya manusia. Fungsi MSDM juga meliputi berbagai aktivitas yang mempengaruhi keseluruhan organisasi secara signifikan. Berdasarkan frameworknya, fungsi MSDM dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu lapisan tantangan, lapisan budaya organisasi, lapisan organisasi, dan yang terakhir adalah inti. Pada lapisan tantangan, permasalahan yang dihadapi oleh organisasi antara lain perubahan yang berjalan dengan cepat dan tidak terduga. Pada situasi ini biasanya dikenal dengan istilah VUCA, di mana kondisi lingkungan organisasi tengah mengalami volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Tantangan selanjutnya adalah perubahan era industri 4.0 yang ditandai dengan transformasi digital. Keadaan ini menuntut organisasi untuk memiliki kelincahan atau agility agar dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Kelincahan dalam merespon perubahan merupakan keunggulan kompetitif bagi organisasi pada era ini, di mana keunggulan kompetitif dapat dicapai organisasi dengan agility yang didukung oleh data. Pengelolaan data yang baik dan tepat dapat mendukung perusahaan membuat keputusan yang tepat untuk proses VUCA. Selanjutnya, lapisan budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri merupakan variabel yang menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan, karena fungsinya sebagai perekat semua komponen di dalam organisasi untuk bertahan, bergerak, dan menembus perubahan sehingga menjadi organisasi yang unggul. Dimensi budaya organisasi terdiri dari inovasi dan pengambilan risiko, memperhatikan detail, berorientasi pada hasil, berorientasi pada manusia, berorientasi pada tim, kompetitif dan adaptif, serta responsif. Agar budaya organisasi dapat menjadi perekat dari semua komponen organisasi, maka budaya organisasi perlu diterjemahkan menjadi kompetensi inti karyawan. Kemudian adalah lapisan organisasi, di mana konsep lapisan ini mengacu pada proses organisasi yang dimulai dari strategic, organizing, behavior, accelerate, dan transform. Strategi yang dirancang oleh organisasi harus jelas untuk menghadapi tantangan usaha saat ini. Strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi kemudian diterjemahkan ke dalam tata kelola, regulasi, dan SOP. Tata kelola, regulasi, dan SOP ini yang akhirnya terwujud menjadi perilaku karyawan. Bagaimana karyawan tersebut melakukan pekerjaannya sehingga memenuhi SOP yang berlaku. Sedangkan akselerasi bagi organisasi ditekankan pada para pemimpin. Para pemimpin diharapkan dapat menjadi mentor, coach, konselor yang mendukung akselerasi organisasi. Semua hal tersebut diperlukan bagi organisasi untuk merespon perubahan yang dapat terjadi tiba-tiba seperti saat ini, yaitu pandemi COVID. Yang terakhir yaitu fungsi inti, di mana human capital melakukan pendekatan pengelolaan talenta dengan 4 proses utama yang dilakukan, yaitu yang pertama, proses hire. Pada proses perekrutan, kegiatan yang dilakukan meliputi analisis jabatan, talent acquisition, seleksi karyawan, dan onboarding karyawan baru. Yang kedua, proses develop. Pada proses pengembangan, kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, pengembangan kepemimpinan, dan program evaluasi. Ketiga, proses performance atau kinerja. Proses performance meliputi aktivitas performance management, reward management, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan suksesi. Yang keempat, proses transformasi atau perubahan.
Proses transform meliputi aktivitas work design, employee engagement, team effectiveness, serta change management. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, dan follow juga IG kami di @humanikaconsulting.id, serta nantikan video-video kami selanjutnya ya. Thank you for watching, bye!